Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai Diklat Kompetensi Perwakapan 220 jam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai tabarru wakaf sebagai atau untuk memenuhi tugas presentasi minggu keempat. Langsung saja. Di sini pada bagian pertama saya ingin menyampaikan konsep wakaf ultimate, di mana saya menuliskan di sini pada deskripsi wakaf ultimate merupakan salah satu jenis wakaf uang yang sifatnya selamanya, baik itu proses menunaikan wakaf dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis wakaf uang dalam proyek Fasik Amal untuk menunaikan wakaf antara lain wakaf kolektif, wakaf abadi, dan wakaf berjangka. Selain itu ada wakaf ultimate dengan tabarru wakaf. Tentunya semua hal ini harus sesuai dengan prinsip yang mudah, murah, dan sederhana. Wakaf ultimate di sini kalau sepahaman saya merupakan salah satu bagian dari tabarru wakaf, di mana tabarru wakaf ini lebih kepada asuransi jiwa syariah yang sifatnya takafuli. Tabarru wakaf, tujuan pengelolaan dana adalah untuk menghindari risiko defisit dengan tujuan-tujuan akhir investasi dana tabarru, bukan untuk semata-mata mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk amal jariah yang tidak akan pernah terputus apabila wakif telah meninggal dunia. Jadi konsep tabarru wakaf ini sangat baik, sangat membantu, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya, pada bagian kedua, calon peserta tabarru wakaf, di mana pada proses mengajaknya kita ketahui masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini yang paling penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Tentu proses mengajaknya bentuknya adalah fundraising, di mana fundraising ini tugasnya mempengaruhi, meliputi mulai dari kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan stressing jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Jadi fundraising ini mengajak calon peserta tabarru wakaf untuk menyerahkan sebagian hartanya agar harta itu dapat dikelola baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain kemudian hari. Dan tabarru wakaf ini tidak akan pernah terputus sampai ia meninggalkan dunia ini. Tabarru wakaf ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 DSN MUI garing 10 garing 2001, di mana Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang
atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru. Ini dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pada pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya asuransi ini dalam Islam ya seperti bagaimana itu dipertanyakan kehalalannya atau kesyariahannya. Ya, tentu tabarru wakaf harus mematuhi kehalalan dan syar'inya. Harus sesuai dengan asuransi yang dibutuhkan, di mana akad-akad yang digunakan itu yang menguatkan tabarru wakaf ini. Kemudian tujuannya pun harus jelas. Tujuannya adalah usaha terencana dan secara sadar hanya untuk tolong menolong antar sesama bila ada yang tertimpa musibah. Seperti itu. Jadi tidak tentang riba atau tidak tentang suatu hal-hal yang lain, melainkan tentang amal ibadah dan saling tolong menolong. Kemudian prinsipnya sudah jelas, adalah saling tolong menolong apabila ada peserta yang terkena musibah. Kemudian prinsip lainnya adalah saling melindungi atau takafuli, di mana saling menanggung risiko atas musibah yang terjadi antar sama peserta. Jadi tabarru wakaf ini sangat baik dan menunjang sehingga sesama dapat memperkokoh silaturahmi buah Islamiyah dan menjaga sesama melalui gotong royong dan tolong menolong. Bagian selanjutnya adalah keunggulan tabarru wakaf. Ada dua di sini akadnya yang akan menguatkan tabarru wakaf adalah akad tabarru, di mana akad ini mengikat niat para peserta bahwa untuk membantu maka peserta menghibahkan dengan tujuan kebaikan. Nah, di sini ribanya hilang, yang ada adalah hibah. Kemudian akad tijarah, akad ini mengikat pengelola harta tabarru milik para peserta, ya, atau yang biasa disebut dengan mudarib, yang mendapatkan imbal jasa ujroh sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini tidak ada unsur lain melainkan karena ada ujrohnya. Selanjutnya, tujuan peserta asuransi jiwa syariah adalah telah jelas bahwa menjadi peserta asuransi syariah tidak semata-mata untuk mencari untung, melainkan saling tolong menolong, seperti yang saya katakan sebelumnya, antar sesama peserta tabarru dengan jumlah atau sedekah yang begitu besar. Keunggulan lain di asuransi jiwa syariah adalah sedekah sebagai sarana rutin. Yang kedua adalah membantu tumbuhnya ekonomi syariah. Yang ketiga adalah menghimpun dana abadi sosial Islam. Yang keempat, bebas dari unsur masyir, qoror, dan riba. Yang kelima adalah membantu orang lain berwakaf besar. Yang keenam, berwakaf dengan jumlah besar. Ketujuh, instrumen perencanaan amal jariah. 8, mempererat buah Islamiyah. Jadi inilah bisa kita katakan keuntungan dari asuransi jiwa syariah ini. Selanjut, keuntungan lainnya adalah manfaat dan benefit dari tabarru wakaf. Ya, tentunya ketentuan wakaf ini hukumnya boleh dan ada ikrar yang mengikat. Kemudian manfaat yang diperoleh pun adalah amal jariah. Ya, segala sesuatunya selalu finishnya adalah amal jariah. Lalu bagaimana dengan benefitnya? Seperti contoh dengan cara menabung sebesar 1 juta per bulan selama 200 bulan, maka besaran yang akan didapatkan adalah 200 juta rupiah. Kemudian dengan sedekahnya sekitar 1,6 juta, maka dalam kurun waktu singkat produk keuangannya mencapai sekitar 200 juta rupiah pula.
Kemudian dilihat dari amal jariah yang didapatkan saat wafat, ketika peserta tabaruk wakaf tadi meninggal, maka yang didapatkan adalah 90 juta dengan pahalanya sekitar 63 miliar. Ya. Tentunya hal ini akan mengurangi siksa kubur. Pada kesimpulannya, wakaf ultimate adalah jenis wakaf uang di mana manajemennya dikelola oleh fundraising selain wakaf abadi, berjangka, dan selamanya. Proses mengajak calon wakif peserta tabaruk tentunya harus memiliki banyak strategi agar calon wakif tertarik untuk menjadi peserta tabaruk wakaf. Dan selanjutnya, keunggulan tabaruk wakaf sangat banyak dan sifatnya positif yang membangun budaya gotong royong untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, sebab semuanya masih dalam proses pembelajaran. Saya mengakui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.